Baik, sahabat kebenaran, tetap bersama kami ya di sore hari ini di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, pada saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab, tapi saya ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda langsung dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau melalui nomor WA call kami, yaitu 08119222 313. Baik, untuk mempersingkat waktu atau menghemat waktu ya Pak ya. Ya, baik. Pak, kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama dari Pak Soeharto Lebang. Oke. Pertanyaannya adalah, terima kasih atas penjelasan narasumber dari Dr. Stephen Liao. Pertanyaan saya, ada beberapa aliran atau kelompok Calvinis karena ada yang bersumber dari Belanda, Inggris, dan lain-lain. Dan apa yang dimaksud supra dan impra dari Calvinis tersebut? Iya, baik. Ya, oke. Jadi salam pada Pak Soeharto, mungkin masih di Sulawesi ya. Ya. Dan ya ini pertanyaan yang baik, ya pertanyaan yang baik. Jadi supra dan infra ini adalah dua jenis pemahaman di dalam Calvinisme. Jadi dua-duanya memang dianggap Calvinis. Ya. Jadi lengkapnya itu namanya supralapsarian. Ya. Dan infralapsarian. Ya, jadi supralapsarian, infralapsarian. Apa maksudnya lapsarian? Lapsarian itu artinya kejatuhan sebenarnya, ya kejatuhan. Jadi perbedaan utama antara supralapsarian dan infralapsarian adalah bagaimana mereka memahami dekrit pemilihan Tuhan dikaitkan dengan kejatuhan manusia, begitu. Jadi artinya supralapsarian itu berposisi Tuhan sudah mendekritkan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat sebelum dekrit tentang kejatuhan dalam dosa. Ya, jadi sebelum. Dan ini secara logika, bukan secara temporal. Artinya Calvinis mengatakan bahwa secara temporal, artinya dari segi waktu, dekritnya itu sekaligus. Sekaligus ya. Namun secara logis, gitu ya, secara logis ada urut-urutannya. Gitu, secara logis ada urutannya. Dan supralapsarian berkata bahwa Tuhan sudah mendekritkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka sebelum mendekritkan masalah kejatuhan dalam dosa. Dan ini dianggap posisi yang lebih ekstrim dalam Calvinisme. Posisi yang lebih ekstrim karena berarti keputusan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka tidak berkaitan langsung dengan masalah dosa. Gitu. Karena sebelum dekrit tentang kejatuhan dalam dosa pun sudah ditentukan yang mana masuk surga, masuk neraka. Ya. Begitu. Jadi nggak ada hubungan dengan dosa bahkan. Intinya Tuhan memang mau aja sebagian diciptakan untuk masuk surga, sebagian diciptakan masuk neraka. Jadi supralapsarian dianggap posisi yang lebih ekstrim, dianggap lebih ekstrim. Tapi Calvinis, John Calvin sendiri posisinya supralapsarian. Ya, John Calvin sendiri. Begitu. Walaupun mungkin Calvinis memperdebatkan itu di antara mereka sendiri gitu ya. Maksudnya John Calvin itu sendiri apa gitu. Tapi kebanyakan Calvinis mengakui bahwa John Calvin sendiri posisinya adalah supralapsarian. Berarti bahwa supralapsarian walaupun lebih ekstrim, lebih mengakar kepada John Calvinnya. Ya, lebih mengakar ke John Calvinnya. Nah, sedangkan infralapsarian, jadi supra kan di atas, infra di bawah. Jadi infralapsarian memegang posisi bahwa keputusan Tuhan memilih siapa diselamatkan, siapa tidak diselamatkan, itu adalah setelah keputusan Tuhan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi secara logika begitu, sehingga infralapsarian mau mencoba melembutkan sedikit, ya, bahwa orang-orang yang dipilih atau dilewati, ya mereka bilang, ya dilewatkan dari keselamatan, artinya yang direprobasi itu adalah karena mereka berdosa, Namun sebenarnya walaupun infralapsarian mencoba memperlembut posisinya, sebenarnya nggak ada efeknya begitu. Karena apa? Karena keputusan Allah manusia jatuh dalam dosa ini tetap keputusan Allah.
artinya manusia jatuh dalam dosa tetap keputusan Allah. Begitu, di dalam infralapsarian. Ya. Dan bukan sekedar mengizinkan, ini yang Berkov katakan. Kalau mengatakan cuma sekedar mengizinkan, wah itu Arminian dia bilang. Menurut Louis Berkov, begitu. Arminian katanya. Nah, sehingga ada yang muncul istilah menetapkan untuk mengizinkan gitu. Oh, ini aneh-aneh nih, menetapkan untuk mengizinkan. Ini sama aja mengizinkan kalau begitu. Ya. Jadi intinya adalah bahwa dalam Calvinisme Tuhan menetapkan manusia berdosa dan itu tidak bisa lari gitu, tidak ada alternatif dari dekret Allah itu. Manusia tidak bisa melakukan lain dari yang didekretkan Allah. Jadi supra dan infra ya semoga menjawab, dan ya tentu kalau mau diperdalam lagi sih sebenarnya masih banyak yang bisa diomongkan di situ, namun secara singkat itu ya penjelasan supra dan infra. Supra lebih ekstrim, infra mencoba memperlembut sedikit posisi Calvinisme ya, namun pada analisis akhir ujung-ujungnya sih sama aja sebenarnya. Begitu, sama aja. Oke, baik Pak Stephen, tadi dari penjelasan Bapak di mana Bapak telah mencoba untuk menjawab Pak Soeharto Lebang ya, mengenai supralapsarian tentang Calvinisme ini. Jadi bagaimana, untuk apa Allah memberikan free will kepada manusia kalau begitu? Untuk apa Allah memberikan free will kepada manusia? Kalau memang Allah sudah menetapkan, untuk apa? Atau menurut apa Calvinisme fungsinya? gitu? Ya. Kalau menurut Calvinisme, menurut saya nomor satu, saya tidak menganggap free will-nya Calvinis itu free will beneran begitu. Free will compatibilis itu, dan memang menjadi agak aneh kenapa Tuhan tetap memberikan free will dalam sistem Calvinisme. Karena nggak bisa disebut free will bahkan. Ya. Istilahnya seperti kita menciptakan manusia, diprogram dengan kemauan seperti ini, pasti melakukan kemauan seperti ini, tetapi kita bilang, dia tetap bersalah karena melakukan sesuai dengan kemauannya. Tetapi kemauannya itu kan Tuhan yang tentukan juga. Begitu. Karena di dalam Calvinisme segala sesuatu ditentukan Tuhan. Segala sesuatu didekretkan oleh Tuhan. Termasuk keinginan manusia kalau begitu. Ya, jadi kita bilang ini sangat kacau sebenarnya. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk memperjelas lagi, tadi ada sempat yang belum terjawab ya dari pertanyaan Pak Soeharto Lebang, yaitu ada beberapa aliran atau ada berapa aliran ya? Ya. Ada berapa aliran sih kita nggak bisa hitung ya. Ya tentu ada yang supra, ada infra tadi. Ada yang menyebut diri sublapsarian. Ya, sublapsarian ini biasanya menyangkal poin limited atonement. Nah, jadi ya kalau kita tahu Calvinis itu kan tulip biasanya kan? Tulip, ya. 5 poin. Ada 5 poin. Nah, nanti ada sebagian yang masih menganggap diri Calvinis, tapi dia hilangkan beberapa poin. Misalnya dia hilangkan poin L. Nah, ini disebut sublapsarian. Atau kadang-kadang disebut juga amiraldisme. Dan ya, jadi kalau jumlah, apa istilahnya, ada berapa jenis Calvinis, ya saya tidak bisa mengatakan dengan pasti ya. Mungkin Calvinis sendiri yang lebih jelas, tapi di antara mereka juga ada banyak pertentangan sih. Gitu. Artinya mereka juga banyak berdebat di antara mereka sendiri mengenai beberapa poin tertentu. Gitu ya. Lagi pula di dalam dunia ini kan luas gitu. Artinya ada orang yang gabung sana, gabung sini. Artinya tidak mutlak pada satu kepercayaan, satu sistem teologi, tapi digabung-gabung dengan yang lain. Ya. Jadi bisa saja dikombinasi lagi dengan banyak hal. Gitu. Oke. Baik, saya pikir sudah dijawab dengan baik dan benar ya pada Pak Soeharto Lebang. Pak Suhento ya. Pak Soeharto Lebang. Oke, saat ini kita masuk pada pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Ya, oke. Selamat sore Pak Stephen, Maranatha. Maranatha. Oke, pertanyaannya adalah pemilihan Calvinis berlangsung sejak kekekalan sehingga tidak akan mengubah hasil akhir. Jadi A dipilih, B tidak dipilih. Apapun yang B lakukan tidak mungkin membuatnya dipilih walaupun ia beriman sekalipun. Nah, bagaimana dari GBIA atau Alkitabiahnya? Oke, baik. Jadi pertama saya harus luruskan
sedikit mengenai ini ya, pandangan Calvinis. Pandangan Calvinis tidak seperti yang ditanyakan di sini. Ya. A dipilih, B tidak dipilih. Apapun yang B lakukan tidak mungkin membuatnya dipilih walaupun ia beriman sekalipun. Tidak ada Calvinis yang akan menyatakan pandangannya seperti itu. Ya, Calvinis akan menyatakan bahwa B tidak akan beriman karena dia tidak dipilih. Gitu. Itu akan menjadi pengajaran Calvinis. Jadi menurut Calvinis nggak mungkin ada skenario B kan tidak dipilih. Nanti dia beriman gimana gitu kan? Wah, kan dia nggak dipilih walaupun dia beriman. Nggak ada seperti itu. Jadi dalam Calvinisme, kalau kamu tidak dipilih, kamu tidak akan beriman gitu. Karena iman di dalam Calvinisme itu atas penentuan Tuhan juga gitu. Jadi kalau kamu tidak dipilih, ya Tuhan nggak akan kasih kamu iman. Gitu. Tetapi kesalahan dari poin ini adalah, kalau begitu kenapa Tuhan tuntut iman? Tuntut iman, ya. Ya kan? Ya. Kenapa Tuhan tuntut iman dari manusia? Ya. Kalau memang iman itu sesuatu yang Tuhan kayak main taruh aja begitu. Ya. Kalau gitu ngapain suruh orang beriman? Dan kenapa kecewa? Kenapa Tuhan kecewa kalau ada yang tidak beriman? Seperti dalam Alkitab, ya, bahwa Tuhan kecewa dengan respon bangsa Yahudi, kota-kota tertentu dan orang Yahudi gitu kan. Ya, dia kecewa dengan kota-kota tertentu. Kenapa kalian tidak bertobat walaupun sudah melihat begitu banyak mukjizat loh? Itu kan karena Tuhan tidak kasih kalau begitu. Ya. Kalau Calvinis benar begitu. Ya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan di dalam Alkitab menuntut manusia beriman, berarti iman itu tanggung jawab manusia. Tapi iman itu bukan jasa. Ya, iman itu bukan jasa, artinya iman itu ibarat menerima sebuah hadiah. Ya. Dan menerima hadiah itu bukanlah jasa, bukanlah kehebatan. Jadi jangan disalahartikan. Jadi sering yang akan dituduhkan kepada non-Calvinis adalah, kalau gitu kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Keselamatan bergantung sama kamu. Loh. Tidak, ya. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Ada nggak tanggung jawab manusia? Ya, Alkitab jelas ada kok. Gitu. Tapi tanggung jawab manusia ini bukan dalam pengertian perbuatan baik atau merit atau jasa atau sesuatu yang hebat dalam diri kita. Tidak. Hanya sekedar menerima hadiah. Dan hadiah ini pembayarannya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus semuanya. Gitu. Dan kita hanya perlu menerima saja. Menerima hadiah itu bukan... Tidak ada orang yang menerima hadiah lalu bisa sombong gitu kan. Wih, lihat nih, hebat nih, saya terima hadiah lo. Enggak, kamu cuma terima hadiah. Hadiahnya mahal segimanapun nggak ada hubungan dengan kamu sebenarnya. Ya. Yang bayar orang lain begitu. Ya. Jadi udah menjawab belum ya bagaimana dari GBA atau Alkitabiah? Ya, menurut pandangan Alkitab GBA. Ya, menurut pandangan Alkitab bahwa pemilihan itu ya, pemilihan itu didasarkan kepada pra-pengetahuan Allah. Itu Alkitabiahnya. Itu ada tertulis dalam Alkitab langsung malah. 1 Petrus 1 ayat 2. Jadi nggak usah ditafsir, nggak usah diapa. Dikatakan Petrus menulis, saya bacakan ya. Karena LAI sedikit salah menerjemahkan di sini. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih, jadi elected ya. Di-elect, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kata rencana itu adalah prognosis. Prognosis artinya foreknowledge. Anda bisa cek dalam King James Version. Jadi, yang Alkitabiah adalah pemilihan itu berdasarkan foreknowledge atau pra-pengetahuan Allah. Itu bukan tanpa kondisi atau unconditional. Oke. Saya pikir sudah cukup menjawab ya Pak Tobi Toobi. Semoga Anda merasa puas dengan hal ini. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari saudara Kenjo. Selamat sore Pak Stephen. Selamat sore. Ya, selamat sore ya Kenzo. Sebenarnya ajaran Arminian ini seperti apa ya? Terima kasih. Baik, ajaran Arminian itu seperti apa gitu ya? Arminian ini mengambil nama sebenarnya, itu nama seperti Calvinis kan dari nama John Calvin. John Calvin ya. Arminian ini adalah seseorang yang hidup ya tidak lama setelah Calvin. Ya. Jadi memang tidak sezaman, tapi Calvin sudah mati. Habis itu
ada pengikut Calvin dan lalu ada juga namanya James Arminius, begitu ya, James Arminius. Jadi dari James Arminius atau Jakobus ya, James kan Yakobus ya, di beberapa bahasa, Jakobus Arminius. Dia ini sebenarnya Jakobus Arminius ini adalah anggota gereja Reform Belanda sebenarnya. Ya. Tapi kemudian dia menentang doktrin-doktrin Calvinis. Ya. Dan menentang doktrin Calvinis dalam banyak hal mirip dengan yang kita katakan, dalam banyak hal. Ya, mirip dengan yang kita katakan, dia menentang unconditional election, ya, dia menentang bahwa Tuhan sudah menetapkan dosa dan lain sebagainya. Namun dia adalah anggota gereja Reform Belanda, begitu. Jadi James Arminius ini anggota Reform Belanda. Ya. Jadi pengajaran dia secara umum yang dalam hal-hal lain itu mirip dengan Reform Belanda, misalnya baptis bayi, ya, kemudian secara eskatologis saya belum pastikan, tapi kemungkinan besar dia entah amil atau postmil, begitu kan? Karena dia memang anggota gereja Reform Belanda. Sampai akhirnya karena dia bikin kekisruhan, karena dia beda sendiri kan, dia anggota gereja Reform Belanda, namun dia kayak menentang Calvinisme dan dia mulai ada pengikut, akhirnya disidang. Di sidang yang disebut sidang Dort, gitu ya, Dort ya. Dan akhirnya dari sidang Dort itulah muncul istilah tulip itu. Dan kemudian Arminius dianggap sebagai penyesat, ya, dipecat, dikeluarkan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia sudah meninggal duluan. Ya, Arminiusnya sudah meninggal duluan. Jadi pas sidang Dort itu pengikut-pengikutnya di situ, yang ini ya, yang berdebat di situ, ya. Lalu mereka dianggap penyesat dan lain sebagainya dan diusir begitu ya. Jadi James Arminius memang menentang Calvin dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal. Misalnya dia tidak percaya unconditional election, dia tidak percaya Allah menetapkan dosa, dia tidak percaya limited atonement, gitu ya. Jadi dalam beberapa hal ini James Arminius ada kemiripan dengan katakanlah posisi kita, ini ya, GBA. Tetapi dalam banyak hal lain James Arminius mengikuti Reform Belanda, ya, misalnya baptis bayi, ya, eskatologinya amil postmil mungkin, ya, dan banyak lagi yang lain, ya, sehingga kita berkata, ya, kita tidak memakai bendera Arminian. Ya. Ya, kita tidak memakai bendera Arminian karena nomor satu sebenarnya pengajaran yang menentang Calvinis itu bukan dimulai dari Arminius juga sih, gitu. Tapi dimulai dari Alkitab sebenarnya kita bilang. Ya. Dan ada banyak hal yang Arminius yang ajarkan yang lain yang kaum fundamental Baptis tidak terima juga begitu. Oke, saya pikir sudah menjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. GBIA mengakui orang yang lahir baru bisa kembali jadi murtad. Apakah ini berarti semula ia tergolong orang pilihan, kemudian karena ia murtad membatalkan status orang pilihannya? Ya, pertanyaan yang baik ya. Jadi di kaum non-Calvinis sebenarnya hal ini juga diperdebatkan begitu. Jadi karena begini, pemilihan itu adalah sesuatu yang dari sudut pandang Tuhan. Jadi itu dari sudut pandang Tuhan, begitu kan? Dan kalau saya menjawabnya, dari awal sebenarnya sepertinya dia bukan orang pilihan karena Tuhan bisa tahu siapa yang bukan hanya percaya tapi siapa yang percaya sampai akhir begitu, gitu ya. Dan orang yang percaya sampai akhir itulah yang benar-benar masuk kepada orang pilihan sebenarnya, begitu ya. Oleh karena itu ada ayat di dalam Alkitab yang menghimbau kita untuk membuat pemilihan kita pasti begitu, ya. Jadi make your election sure katanya, begitu ya. Jadi artinya kita pemilihan itu adalah sesuatu yang dilihat dari sudut pandang Tuhan. Sekali lagi, gitu kan? Nah, kita dari sudut pandang manusia kita berfokus pada tanggung jawab kita sebagai manusia, yaitu percaya dan kemudian beriman sampai akhir. Gitu, ya, okay.
Oke, saya pikir sudah cukup menjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Tobito Obi. Kalau orang yang sudah lahir baru, lalu kemudian ia murtad, apakah artinya pengetahuan kita tentang orang pilihan bergantung pada hasil akhir hidup kita, di mana harus tetap beriman? Kita bisa berkata bahwa, ya, sekali lagi, pemilihan itu adalah dari sudut pandang Tuhan sebenarnya. Ya, pemilihan itu dari sudut pandang Tuhan. Ya. Kita bisa melihat buah-buahnya, ya, buah-buahnya. Oh, ini orang percaya Yesus, begitu. Percaya Yesus. Ini sangat menarik sekali. Coba tadi pagi saya barusan membaca ya. Coba kita buka 1 Tesalonika. Jadi ada semacam tension memang di dalam Alkitab. Artinya ada semacam ketegangan, bukan ketegangan ya, paradoks begitu mungkin ya, di dalam Alkitab, ya, di mana Paulus ya meyakini keselamatan orang Tesalonika, namun sekaligus juga was-was tentang mereka. Kan aneh kan, meyakini keselamatan tapi juga was-was. Misalnya 1 Tesalonika 1 ayat 4. 1 Tesalonika 1 ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Jadi Paulus berkata seolah-olah, oh saya bisa tahu bahwa Allah memilih kamu, kalian di sini ya. Mengapa? Karena mereka menerima Injil, kalau kita baca di ayat 5 dan seterusnya. Sebab Injil yang kami beritakan, ya intinya kalian terima, ya, ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Oke? Jadi sepertinya Paulus memiliki keyakinan tentang mereka. Namun perhatikan pasal 3, coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan seterusnya saya bacakan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya. Coba kita ayat 5, lompat ayat 5. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu, katanya. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi Paulus khawatir bahwa orang Tesalonika digoda dan imannya gugur, mungkin, gitu ya. Sehingga usaha Paulus yang tadinya sudah memberitakan Injil dan sebagainya menjadi sia-sia. Begitu. Ya. Nah, lanjut lagi ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ayat 8. Sekarang kami hidup kembali. Jadi Paulus bilang, waduh, betapa senangnya mendengar bahwa iman kalian tidak gugur begitu. Artinya kalian tetap kuat, tapi perhatikan, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Jadi Paulus tetap mewanti-wanti, kami udah seneng nih bahwa kamu kuat gitu. Dan kami lega gitu, kami hidup kembali. Asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Begitu. Jadi kita bisa melihat dari pasal 1 sampai pasal 3, di mana Paulus mengucap syukur bahwa mereka sudah menerima Injil, dan itu menjadi satu bukti akan keselamatan mereka, gitu kan? Tetapi di sisi lain dia begitu khawatir bahwa mereka digoda, orang Tesalonika digoda dan imannya bisa gugur dan sebagainya, dan dia mewanti-wanti bahwa kamu harus tetap teguh dalam iman, begitu. Jadi keseimbangan atau ketegangan ini yang perlu dipertahankan, yang kita tangkap begitu. Ya. Oke, saya pikir sudah cukup menjawab. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak Stefan. Oke. Dari saudara Agus Firman Laia.
Itu jika Allah sudah tahu manusia jatuh dalam dosa, mengapa ia masih menciptakannya? Ya, sebenarnya ini sudah dijawab ya tadi bahwa Ya. Tuhan masih menciptakan walaupun ia sudah tahu ada kejatuhan dalam dosa karena dia punya rencana penyelamatan. Dan melalui rencana penyelamatan itu dia tahu sebagian manusia akan akhirnya memilih mengasihi Tuhan, Ya. memilih untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan untuk mendapatkan persekutuan itu, ya, rupanya dalam kehendak Tuhan, itu worth it. Gitu ya. Walaupun harus ada kejatuhan, dan ada sebagian manusia yang terhilang, ya, tapi itu berdasarkan kemauan mereka sendiri. Dan ada sebagian yang berdasarkan kemauan mereka juga setelah ditarik oleh Tuhan, akan memilih Tuhan. Oke. Ya, jadi, ya, dari sisi pandang Tuhan, ini tetap sesuatu yang positif, begitu. Karena adanya penyelamatan dan ada kemenangan terhadap dosa pada akhirnya. Gitu. Oke. Ya, baik. Ya. Oke, semoga Saudara Firman ya dapat mengerti, dan pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab dalam grup WA yang linknya di kolom komentar ya bagi sahabat kebenaran. Dan oleh sebab itu terima kasih kepada Pak Stephen sebagai narasumber kita di sore hari ini yang telah memaparkan topik pembahasan kita ya, dan semoga pembahasan kita ini dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan kepada sahabat kebenaran, jangan lupa share kebenaran di sore hari ini supaya banyak juga sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita mengerti kebenaran. Oke, berhubung karena waktu kita sudah pas ya, waktunya sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk statement penutup. Baik, ya sahabat kebenaran sekalian, kita tahu kita hidup di dunia yang sudah ada dosa. Ini bukan dunia yang ideal lagi, ini dunia yang sudah jatuh, gitu ya. Namun kita tetap bersyukur bahwa Tuhan berdaulat. Apapun yang terjadi tidak ada yang lepas dari izin Dia. Ya, Alkitab mengajarkan burung tidak ada yang jatuh tanpa pengetahuan Tuhan, ya, dan semua rambut kita dihitung, gitu ya. Namun kita tidak berani mengatakan bahwa Tuhan menetapkan dosa karena nomor satu Alkitab tidak mengajarkan itu, melainkan Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan mengizinkan dosa. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menetapkan manusia berdosa. Ya, contohnya di Yeremia yang sudah kita kutip. Gitu ya. Dan oleh karena itu, sistem teologi manapun yang menyimpulkan bahwa Tuhan menetapkan dosa, walaupun mereka berkata Tuhan tidak bertanggung jawab atas dosa, namun mereka tidak bisa membuktikan secara logis. Bagaimana mungkin Tuhan menetapkan dosa, namun tidak bertanggung jawab untuk dosa itu. Itu tidak bisa dibuktikan secara logis. Oleh karena itu, selain tidak alkitabiah, tidak logis, dan perlu ditolak. Maka kita tetap pada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan dosa, dan itu yang Alkitab ajarkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Stephen. Dan kepada sahabat kebenaran, jangan lupa share kebenaran di sore hari ini. Saya ingatkan kembali ya, supaya banyak orang yang dapat mengerti kebenaran dan dimenangkan di dalam Tuhan. Baik, kami dari studio mengucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, dan Maranatha.